Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nashihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dawrin amin. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma haina su'ila ma khairu al-ayyami wa ma khairu suhuri wa ma khairu a'mali. Kita terjemahkan dulu dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditanya, yakni hari apakah yang paling baik, ya. Ma khairu al-ayyam, hari apa yang paling baik dan bulan apa yang paling baik dan amalan apa yang paling baik. Faqala khairul ayyami yaumul jum'ati. Maka beliau berkata, menjawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hari yang baik dari hari-hari ialah hari Jumat, ya. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa dari satu pekan. Bahkan para ulama menyebutkan hari Jumat ini merupakan hari raya setelah Idul Adha dan Idul Fitri. Hari Jumat ini, ya, sampai-sampai kalau ada sebagian pendapat, karena juga termasuk hari raya, maka ketika hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ini terjadi di hari Jumat, maka hari Jumat itu kewajiban untuk sholat zuhur atau kewajiban untuk sholat Jumat itu gugur. Maka hanya sholat zuhur saja, karena berkumpulnya dua hari raya, yakni hari Jumat dan hari Idul Adha atau Idul Fitri, ya. Walaupun ini, ya, hanya bagi orang-orang yang tinggal di pedalaman, ya. Adapun orang yang di kota ataupun imam yang ada kemungkinan jamaah yang akan datang untuk sholat Jumat, maka selayaknya imam tetap mengadakan sholat Jumat untuk menyediakannya. Hari Jumat ini tentu, ya, merupakan nilai amalan itu dilipat gandakan, ya. Bersedekah di hari Jumat dan di luar Jumat tentu nilainya berbeda. Sholat sunnah di hari Jumat dengan di hari selain Jumat tentu nilai pun juga berbeda. Karena dalam syariat ini ada hal-hal yang bisa membuat pahala itu menjadi besar. Misal karena ketepatan dengan waktu yang tertentu. Misal hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari pertama kalinya Allah menciptakan kakek kita, yakni Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama. Hari Jumat di mana Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Hari Jumat di mana hari menciptakan, Allah menciptakan, ya, Nabi Adam dan, ya, juga ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Hari Jumat juga nanti ialah hari terjadinya hari kiamat. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali nanti di hari Jumat, ya. Kita berlindung dari fitnah akhir zaman, berlindung dari diwafatkan di hari kiamat, ya. Dan banyak keutamaan hari Jumat yang tentu bisa dicek nanti di kitab-kitab yang lebih detail. Nanti ada di kitab-kitab Fadhilul Amal mungkin disebutkan, ya, tentang keutamaan hari Jumat. Maka sebagian kebiasaan di tempat kita, orang-orang yang mengadakan Jumat berkah, ya, sedekah Jumat itu, ya, sudah mencocoki dengan dalil, ya. Itu merupakan hal yang bagus. Walaupun, ya, tidak harus menunggu beramal, tidak harus menunggu hari Jumat, ya, bisa di hari-hari lain. Akan tetapi ditekankan di hari Jumat karena akan dilipat gandakannya pahala di hari tersebut. Lalu Ibnu Abbas menjawab kemudian, dan sebaik-baik syuhur, bulan dari bulan-bulan ialah bulan Ramadan. Ini tentu sudah tidak diragukan lagi, karena di hari Ramadan ada ibadah puasa
ibadah yang Allah sendiri yang akan membalasnya bighairi hisab, tanpa ada batas limit ibadah puasa pahalanya, maksudnya hari atau bulan Ramadan di mana bulan-bulan penuh magfirah, yakni pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan-setan dibelenggu. Kemudian di hari atau di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya ibadah di satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, ya. 1000 bulan atau 83 tahun, ya. Itulah kenapa bulan Ramadan ini bulan-bulan yang dinanti oleh ulama atau orang-orang terdahulu. Mereka ketika akan masuk bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan setelah melewati bulan Ramadan 6 bulan, mereka selalu berdoa agar ibadahnya diterima. Maka termasuk tradisi, termasuk sunnah, ya, sunnahnya salafun saleh, ketika melewati bulan Ramadan, yakni sampai 6 bulan berikutnya setelah Ramadan, hendaknya seseorang selalu meminta agar amalan ibadahnya ketika Ramadan itu diterima. Lalu beliau juga menyebutkan, dan sebaik-baik amalan ialah sholat 5 waktu pada waktunya, yakni di awal waktu. Sholat 5 waktu di awal waktu. Dan termasuk sholat isya sekalipun juga ini di awal waktu, ya, menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan seseorang hendaknya ketika, ya, melakukan sholat di awal waktu ini akan terhindar, akan lebih mudah menghindar dari seseorang yang mengulur-ulur waktu sholat hingga keluar waktunya, sehingga dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat dalam Quran, fawailul lil musallin, ya, surat Al-Maun, ya, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya ialah mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, ya. Kalau lalai dari sholat saja itu dicela dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana orang yang tidak sholat sama sekali, ya. Nasallahu salaman wal afiyah. Dan juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya tentang, atau beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah salah satunya ialah as-sholatu ala waqtiha, yakni sholat tepat pada waktunya, ya. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan, famata Ibnu Abbas, ya, atau perawi, ya, menyebutkan famata Ibnu Abbasin fi dalikal yaum famada ala dalika salah satu ayam. Maka ketika, ya, beliau ditanya tentang 3 hal tadi, maka beliau wafat, ya. Bisa jadi ini merupakan wasiat, ya, wasiat Abdullah bin Abbas, ya. Ketika beliau ditanya, artinya bisa jadi ketika beliau ditanya tentang 3 perkara ini tadi, ialah ketika beliau sakaratul maut. Bisa dimungkinkan ketika beliau sakaratul maut. Maka ketika sudah terlewat 3 hari dari beliau wafat, tersiarlah kabar kepada Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu suila andalika fa ajaba bikada. Ya, terdengar kabar bahwasanya Abdullah bin Abbas ketika 3 hari yang lalu ditanya tentang 3 perkara ini, maka Abdullah bin Abbas menjawab dengan demikian, ya. Faqala Aliun radhiyallahu anhu, law su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha'u minal masyriqi ilal maghribi la ajabu bi misli ma ajaba bihi Ibnu Abbasin illa anni, ya. Maka Ali mengatakan, seandainya para ulama, ahli hikmah dan ahli fikih, ya, mereka semua ditanya tentang yakni mereka, ya, dari arah barat sampai arah timur, ya, dari seluruh penjuru dunia,
para ulama, ahli hikmah, para fuqaha ketika ditanya dari penjuru dunia, ya, seluruh penjuru dunia, dari seluruh penjuru dunia, ketika ditanya tentang 3 perkara tadi, tentu mereka akan menjawab semisal sama atau sama dengan apa yang dijawabkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kecuali saya. Ya, yakni siapa? Ali. Maka Ali pun mengatakan, adapun aku, inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Ya. Wa khairu syuhuri ma tatubu fihi ila Allahi taubatan nasuha. Wa khairu ayami ma takhruju fihi minad dunya ila Allahi mu'minan billah. Nah, ini bagus ya. Nasihat pada pertemuan kali ini sangat bagus ini. Ya. Adapun versi Ali, bisa dikatakan pendapatnya Ali, ya. Adapun ya, amalan yang terbaik ialah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan itu sedikit ataupun banyak. Amalan terafdol ialah ketika Allah menerimanya. Dan sebaik-baik bulan kata Ali ialah bulan ya di mana tatubu fihi, engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya. Ya. Dan hari yang paling baik menurut Ali ialah hari di mana engkau meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat bagus nasihat dari Ali radhiyallahu anhu. Afwan. Kenapa? Perbedaan radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhu. Adapun saya katakan atau kita katakan tadi Abdullah bin Abbas, saya katakan radhiyallahu anhuma, yakni semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan bapaknya, karena bapaknya Abbas ya, bapaknya Abdullah namanya Abbas, ini mukmin muslim ya, maka boleh dikatakan radhiyallahu anhuma. Adapun Ali, kita tidak boleh mengatakan radhiyallahu anhuma, hanya cukup radhiyallahu anhu, karena ya tidak boleh mendoakan bapaknya Ali, siapa? Yakni Abu Thalib, karena Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan non muslim ya, dalam keadaan tidak berislam ya. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang terbaik ya, kata Ali radhiyallahu anhu ya, yang malah ini yang kita fokusnya malah nasihatnya Ali ya. Ya, yang paling baik, jadi malah yang paling fokus malah kita lebih fokus ke nasihatnya Ali. Jadi amalan yang paling mulia ialah amalan ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu syaratnya ada 2, yang pertama ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin ya. Yang tidaklah diperintahkan ya, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Ila liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina, dalam keadaan ya ikhlas, mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua ialah mutaba'ah, yakni mencocoki dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang terbaik versi Ali bin Abi Thalib ya. Dan bulan yang paling baik ialah bulan di mana engkau bertobat dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha disebutkan oleh Ibnu Abbas, didefinisikan ialah anadamu biqalbi, yakni menyesali dengan hati. Wal istighfari bil lisan ya, yakni mengucapkan dengan lisannya astagfirullah. Wal iqla'u bil badan, yakni berlepas diri ya, berlepas diri, tidak mengulangi ya. Wal itmar, dan menyembunyikan amalan atau menyembunyikan aibnya di dahulu kala ya, tidak boleh disebar-sebar aibnya. Berlepas diri dengan tidak mengulanginya ya, dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ali tadi apa? Sebaik-baik hari ialah hari di mana ketika engkau meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.